Halo saudara-saudaraku, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita Indonesia. Semua sehat-sehat selalu ya. Kita nggak usah pernah takut lah dengan Malaysia. Mereka menghina, kita hina. Ada juga komenan yang ngancam saya. Saya nggak pernah takut. Katanya tentara Malaysia ada di Indonesia. Kirim aja sebanyak-banyaknya tentara Malaysia. Nanti saya kirim balik dalam peti mati. Oke, jadi untuk video kali ini kita mau lihat bagaimana saudara Tionghoa kita juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dan merebut kemerdekaan kita. Mereka begitu patriotik. Sampai sekarang ini suku Tionghoa tidak melupakan adat istiadat leluhurnya. Tapi juga mereka mau dikatakan sebagai bangsa Indonesia dan mau menyatu dengan kita. Jarang ada orang Tionghoa Indonesia yang bisa bahasa Mandarin. Semua bahasa Indonesia. Nah, ini sengaja saya ambilkan video channel Tionghoa ya. Nanti saya kasih linknya. Nggak usah kita berlama-lama. Mari lanjutkan. Indonesia, sebuah negara kepulauan terbentang dari Sabang sampai Merauke, pernah dijajah silih berganti oleh bangsa-bangsa lain. Sampai suatu saat timbul kesadaran dari rakyat untuk melepaskan diri dari penjajah. Meski harus curahkan darah dan korbankan nyawa, semua suku bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Adakah orang Tionghoa ikut berjuang atau mengangkat senjata melawan bangsa Belanda dan Jepang? Pemirsa, di sini suku Tionghoa juga mempunyai peranan yang sangat penting ya untuk membela tanah air kita. Kita punya Tionghoa, kita punya Tamil, kita punya Arab. Semua kita bangsa Indonesia. Dan mereka semua ikut berjuang mengusir penjajah. Lanjut. serangkai Tionghoa mengajak kita untuk kilas balik sejarah dan melihat aksi nyata orang Tionghoa dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tetap di channel kami, kita ekspos bersama. Menjelang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang salah satu tugasnya adalah membuat rancangan Undang-Undang Dasar 45. Badan ini beranggotakan 60 orang Indonesia. Di antara 60 orang ini ada 4 orang dari suku Tionghoa, yaitu Wei Chonghao, Wei Tiangjui, Lim Punxian, dan Tan Eng Hua. Bersama aktivis yang lain, mereka ikut meletakkan dasar bagi negara Indonesia. Selesai pembahasan di BPUPKI, selanjutnya UUD 45 diteruskan ke PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 21 orang, salah satunya adalah Yap Chuan Bing. Panitia ini bertugas untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakilnya, serta menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Yap Chuan Bing juga menjadi anggota KNIP. Pada masa negara kesatuan berubah menjadi negara serikat, Yap Chuan Bing mewakili orang Tionghoa menjadi anggota DPR Republik Indonesia Serikat. Li Chengchuan atau John Lee adalah tokoh yang berjuang di Angkatan Laut. Dia berperan untuk menukarkan komoditi Indonesia dengan senjata api luar. Kemudian diselundupkan masuk ke Indonesia untuk kebutuhan tentara. Chia Gyok Thuam sejak usia 18 tahun dia sudah terlibat dalam pertempuran melawan Belanda, yang bergabung dalam pasukan 19 Korps mahasiswa dengan pangkat terakhir Letnan II. Un Bun Ing, seorang dokter yang banyak mengobati pejuang dan pengungsi selama masa perang kemerdekaan. Karena aktivitasnya yang pro-republik membuat dia diawasi oleh Belanda.
Namun dia berani mempertaruhkan nyawanya dengan menyelundupkan obat untuk Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit TBC. Masih banyak nama-nama lain termasuk mereka yang gugur di medan perang. Merdeka dan bebas dari penjajah adalah cita-cita bangsa Indonesia. Orang Tionghoa sebagai salah satu suku juga ikut berjuang. Di bidang persiapan kemerdekaan, bidang militer, medis, propaganda, dan lain-lain, orang Tionghoa ikut serta. Semua suku bangsa bersatu hingga terwujud proklamasi, yaitu kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia. Setelah merdeka pun perjuangan kita belum selesai. Di bidang militer ada Si Ing Piao, yaitu veteran perang bagian intelijen yang kemudian hari merintis Korps Polisi Militer atau CPM di Mojokerto. Di bidang hukum ada Yap Thiam Hien yang berjuang untuk menegakkan keadilan hukum dan hak asasi manusia. Di bidang agama ada Abdul Karim Uy yang sejarahnya sudah dimuat oleh serangkai Tionghoa dalam video mualaf bertasbih. Di bidang pendidikan ada Tionghoa Hui Kuan, organisasi yang melahirkan banyak kaum intelektual untuk membangun Indonesia. Dr. Lee Darmawan dengan rumah sakit apungnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan terpencil di Indonesia. Di bidang olahraga ada Tan Leong Hu, pesepak bola legendaris tahun 50-an dan bulu tangkis yang telah mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia. Bagaimana pers Tionghoa mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia akan kami bahas di video yang lain. Selain nama-nama yang disebutkan tadi, masih banyak pejuang, pegiat seni, budayawan, pengusaha, dan politisi Tionghoa yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Keterlibatan orang Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan dan juga untuk membangun Indonesia. Karena mereka adalah bagian dari rakyat Indonesia, wajib membela tanah air dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia. Orang Tionghoa bersama seluruh elemen masyarakat akan tetap berjuang supaya bendera merah putih terus berkibar di tanah air Indonesia. Sampai di sini cerita kami, semoga Johnny Lim menjadi contoh bahwa etnis tak menghalanginya untuk mengabdi kepada tanah air. Veteran Korps Komando atau KKO yang kini dikenal sebagai marinir itu hidup dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya, termasuk operasi Ganyang Malaysia atau Dui Kora. Namanya Johnny Lim atau Lim Hong Sui. Nama saya Johnny Matius, tapi saya biasa dipanggil Johnny Lim. Saya dari veteran marinir dari Kesatuan Taifib. Saya keturunan Tionghoa, tapi tumpah darah saya Indonesia. Ya, terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Ini untuk pengetahuan kita bersama agar semangat nasionalisme kita tetap utuh. Persaudaraan kita semua suku dari Sabang sampai Merauke, mau Tionghoa, mau India, mau Arab, apapun yang menyebut dirinya bangsa Indonesia adalah saudara-saudara kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa.